Swastiastu. Pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan Mimbar Agama Hindu, ruang dialog untuk berbincang tentang agama dan keagamaan. Bersama kami, Pokjaluh Kementerian Agama Hindu Kota Denpasar. Dan saya saat ini sedang bersama dua orang rekan saya, yaitu Bapak Dr. Inyoman Arye, SAG, MPDH. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu, Alit. Oke, dan di ujung sana ada Bapak Dr. Inyoman Dayuh, SAG, MSI. Swastiastu, Bapak, Bapak Nyoman. Nyoman menyala niki sarangkali. Oke, kita kali ini akan berbincang terkait dengan tema ngaben dan kremasi. Mengapa? Karena belakangan ini kerap kita dengar selentingan permasalahan berkaitan ngaben. Apa itu ngaben? Kemudian mengapa ngaben dikremasi? Demikian. Jadi saya rasa perlu kita diskusikan hal ini untuk kita bagikan bersama kepada umat sedharma. Langsung saja Pak Nyoman berkaitan dengan ngaben dan kremasi. Mungkin Bapak bisa awali dengan memberikan penjelasan apa itu ngaben, punika Bapak. Ya, terima kasih Bu Alit. Ya, umat sedharma dimanapun berada. Memang benar apa yang disampaikan tadi oleh Bu Alit. Ya, walaupun kita sudah sekian abad ya melaksanakan upacara ngaben, tetapi pernik-pernik ini masih juga muncul. Ya, bahkan munculnya kremasi ya tambah dahsyat lagi pernik-perniknya. Kalau kita berbicara ngaben berbagai sumber itu kita mengutip daripada Lontar Kuntiyatnya. Dalam Lontar Kuntiyatnya di sana dikatakan doning mangkane suwadarmaning pinake piana. Jadi ngaben ini sebenarnya kewajiban seorang anak. Ya. Kalau ini merupakan kewajiban, otomatis sebenarnya tidak ada keluhan. Tidak ada ya, ngabenin daripada orang tua. Orang tua. Ya. Tetapi sepanjang ini jangankan sampai ngaben, di dalam kehidupan pun era sekarang ini sulit ya, orang tua itu dipelihara oleh seorang anak. Dijaga, dirawat. Ya, dijaga, dirawat. Kayaknya mengeluh kan ya, Pak? Ibaratkan orang tua merawat anak. Kalau dulu kalau kita ingat sebagai orang tua merawat anak, dikencingi kita juga senang. Happy, senyum-senyum malah Pak ya. Tapi kalau sudah menjadi orang tua, di kamarnya itu tidak bisa ngerem, ngencing, ya tidak bisa dimaklumi. Bapak kumol gitu ya. Ini dikatakan, gawe akene pinde tarpana, gaenang pengabenan ya subuh mati. Ya, jangan diaben pada saat kehidupannya. Ya ini ya, gaenang punjung kan gitu. Malah sebaliknya sekarang ini sudah meninggal, malah sangat disayang. Karena merasa kehilangan. Ini artinya langkahnya sudah terlambat. Sudah terlambat langkahnya. Penyesalan tak ada artinya. Tidak ada artinya gitu. Angle akne kateneng suwarga kawitante gitu. Mailah pratisentana memberikan jalan suwarga kepada orang tua. Suwarga itu ada dua di dunia ini. Pang merasa orang tua itu suatu semboyan, orang tua sejelek apapun anak itu, orang tua itu tetap akan mengakui sebagai anak. Makanya ada semboyan Bali, jelek ulian piana, luung ulian piana. Tetapi kalau sebaliknya orang tua itu jelek, sulit ada semboyan seperti itu. Jelek uliani bapo, luung uliani bapo, tidak ada. Makanya disinilah kita dalam pengabenan ini jangan konotasinya pada saat orang tua meninggal. Jangan selalu. Iya, jangan selalu berdomba itu. Nah, mani kayak yang mati kan abena peragat utang. Tidak. Padahal esensinya di kehidupan ini. Di mana kehidupan yang penting. Makanya di sini apalagi ngaben itu dianggap sebagai ruwet. Ruwetnya bagaimana? Ya, menerapkan daripada PBB.
baris berbaris. Karena biayanya tinggi, kan, Iya, Pak? karena biayanya tinggi. Iya, Ada iya. dua enak dua nah masih yo ngelang gitu. Oke. Duduk berikutnya bagaimana? Iya. Inilah sebenarnya esensi daripada ngaben. Nah, mungkin berkaitan dengan hal itu, Pak Man, sehingga kremasi itu kini marak, Genten ya. Iya. Ada juga kayaknya hubungannya Iya. gitu ya, PBB tadi, Pak ya. Iya. Dan juga ada juga hubungannya dengan bagaimana fleksibilitas di Iya. desa adat tersebut gitu ya. Namun Pak Mandayo mungkin bisa menjabarkan kaitannya ngaben dan kaitannya kremasi ini dengan ngaben itu, Pak Man. Silakan, Pak Man. Ya, terima kasih beratnya. Ini ada dua hal yang perlu memang dijelaskan antara ngaben dan kremasi. Iya. Sebenarnya itu kan ada kode budaya yang perlu kita pahami dan kode agama seperti itu. Kalau agama Hindu kalau menyebut ngaben itu kan kalau diartikan ya ngaben itu aba itu membekali sebenarnya, bekal kubur sebenarnya. Ngabe gitu jadinya ya. AI kan di E kan gitu. Kalau secara kata dulu kan. Sehingga bekal kubur itu kalau melihat seperti Pak Man tadi bilang bahwa ngaben ini sudah dari dulu. Bahkan Prahindu kan ditemukannya sarkofagus, itu ada bekal kubur. Ya bekal kubur sederhana sebenarnya kalau kita lihat di upacaranya Pak Man nanti kita bisa jelaskan. Ya hanya bubur pirate dan beberapa bekal kubur yang memang dipakai untuk upacara ngaben. Singkatnya nanti mungkin secara tingkatan Pak Nyoman yang bisa menjelaskan. Kemudian kalau kremasi sebenarnya sama dengan ngaben. Kremasi itu membakar, artinya membakar jenazah ini ya, mayat untuk menjadi abu. Itu di sebuah krematorium, namanya krematorium, sebuah tempat krematorium yang dalam hal ini dikembalikan jasad ini menjadi abu. Yaitu caranya adalah dengan cara membakar. Sehingga ngaben itu kalau diartikan pengambilan jasad dengan cara membakar, tentu ada juga dengan tidak membakar kan. Petis, titip, praline itu dengan cara membakar juga dengan tidak membakar. Sehingga ada dua kategori yang kita kenal di Bali dengan biatanem, juga dengan ada cara yang membakar. Nah itu nanti Pak Aman juga menjelaskan dengan simbol-simbol, dengan kuse, dengan pernawa nanti Pak Man yang lebih detail menjelaskan. Kalau kaitkan dengan kremasi sekarang ini ya memang ada sebuah tren ya Pak Man yang mungkin apakah latar belakangnya, tapi yang yakin jangan sampai latar belakang hanya gara-gara kompetitif seperti tadi, hanya PBB karena beban, karena kasus adat, karena bekerja di luar. Nah ini menjadi tantangan bagi kita sehingga harus ada nilai-nilai fleksibilitas di adatnya juga kepada teman-teman perantau. Tentu nanti ada solusinya. Ya, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Mungkin Pak Aman ini terkait dengan ngabennya. Berarti kremasi membakar, ngaben membakar, tetapi tidak membakar saja. Ada proses lainnya, ada pilihan, gitu ya. Ada pilihan kalau ngaben itu. Sementara kalau kremasi itu memang pembakaran. Pembakaran. Jadi Pak Man, berkaitan dengan kremasi. Ngaben kremasi Genten. Berarti ngabennya ini di krematorium kan Genten Pak Man ya. Jadi adakah di krematorium itu tingkatan ngaben nih ke Pak Man? Ya baik, sebenarnya kalau kita berbicara ngaben itu jelas ya ada suatu pola-pola yang harus kita pilih. Ya, dalam penerapan agama ini ada memilah, ada memilih. Yang lebih menjadi keparahan kita ini kan sulit memilih. Karena apa? Karena sudah ditentukan oleh yang memiliki suatu pekerjaan itu. Ya, Anda harus memilih A, padahal dia pingin B. Gitu. Justru yang menjadi dasar apa yang disampaikan oleh Pak Mandayo tadi, ya bahwasanya upacara ngaben ini harus memiliki SOP yang jelas, standar operasional prosedur. Apa standarnya itu? Ada dalam lontar Kirtia Siwa atau Panca Siwa Kritia. Ada 5 komponen di dalam penerapan daripada upacara ngaben itu. Yang pertama adalah disebut dengan samhara. Ya, samhara, sam itu menuju, hara itu siwa. Jadi orang yang ngaben itu mengembalikan daripada manusia itu ke unsur siwa. Karena ada suatu sastra, mijil saking siwa, mewali pusira ring siwa, itu adalah Panca Siwa Kirtia. Panca Siwa Kirtia, Pak Man. Mohon ditahan dulu Pak Man, karena kita harus menyaksikan jeda iklan berikut ini.
Baik, kembali bersama Pokjaluh Kementerian Agama Hindu Kota Denpasar. Pak Man Arya tadi terpotong nih penjelasannya. Iwawu kalau tidak salah Bapak menjelaskan tentang SOP. Iya, SOP. Dikerenkan aja Pak ya, SOP. Oke, silakan dilanjutkan Pak. Ya, tadi kami sudah menyampaikan kalau kita melaksanakan hijabnya tanpa SOP, ya otomatis ya sasarannya tidak pasti. Ya, fenomena yang terjadi ini banyak di kalangan umat bertanya. Kita sudah meyapnya besar, orang Ngaben sekarang sudah semarak. Kenapa wicara-wicara ini kok banyak muncul, perdebatan kok banyak muncul. Ada apa di balik itu? Sudah tentu kita harus mengevaluasi semuanya. Ya, kita jangan sampai ada suatu kekhawatiran, ada yang merasa tersinggung. Ayo kita buka, ibaratnya kita berobat. Sehebat apapun dokter, kita harus menyatakan sakit kita. Baru bisa diagnosa. Nah, yang kedua ada namanya nirobaul. Tadi Pak Mandayo menyampaikan, seseorang yang dalam proses pengabdian itu jelas menjadikan abu. Itu namanya nirobaul. Ya, kemudian ada utpeti. Dalam proses kematian orang setelah menjadi abu, dihidupkan kembali. Makanya ada tidak boleh megatin sembah. Sing tadi raga artinya tidak mau menyembah orang tua karena status bagaimana. Ada beberapa prosesi tata cara menyembah. Misalnya jadi sulinggi, jadi pemangku, ya kan mungkin menyembah langsung di beten layon. Ada cara. Karena inilah cara untuk menghantarkan. Ada yang namakan dengan stiti pemeliharaan. Ada namanya anugraha, artinya melinggihkan. Artinya semua proses daripada Panca Siwa Kritia ini merupakan SOP yang harus kita terapkan. Lalu bagaimana kita memilih tingkatan daripada upacara ngaben? Itu jelas di dalam suatu Yamo Purana Tatwa, aturannya jelas. Kalau kita mengambil yang alit, yang nista, bukan jelek, ya ini bisa kita mengambil namanya swasta. Swasta ini banyak. Ada swasta Bambang, ada swasta Geni. Ya, swasta Bambang dengan menggunakan pengganti daripada yang dikubur dengan daksina. Karena suatu wilayah tidak boleh membakar mayat. Ada seperti itu. Ada beberapa di wilayah. Ini solusi. Bahkan di dalam lontar Kerti Parwa, itu ada lagi upacara ngaben yang paling sederhana adalah menggunakan hanya pejati. Ya, cuma ada kecualiannya, jangan langsung diserap. Ya, menggunakan pejati ada menyatakan yen hana ikang wuk yen jagate wuk. Ya, seder ngranang gano. Onang pusira atiwo-tiwo apa jatian puput. Ya, contoh kayak kemarin COVID. Ya, itu sebenarnya. Tapi tidak serta-merta, dari ini menjelaskan boleh pejati, bukan begitu. Ada analisisnya. Yang kedua ada pranawa. Di dalam setiap jenjang masing-masing ini ada utamaning nista, madyaning nista, ada nistaning nista. Kalau di pranawa ada 6. Ya, ada sebut dengan toya pranawa, ada kusa pranawa, ya, udah itu ada yang terakhir adalah buana kosa pranawa. Buana kosa pranawa inilah yang lebih banyak dilaksanakan ngaben di Bali dengan cara menggali tulang. Ini yang banyak digunakan. Iya, ini ya. Kemudian yang utama karena punya biaya banyak, udak yang gede, mareman madepan, yaitu ya, mengambilnya disebut dengan ngewangun. Ngewangun ini ada sawo dana, ada sawo prateka. Kalau dia sawo prateka berarti ada layon. Layonnya ada, sudah itu melewati 1 minggu tidak mencari dewasa lagi, ya dewasa dadakan, maka ini disebut dengan ngewangun. Kalau yang disebut swasta sekarang meninggal 3 harinya di aben tanpa melihat dewasa lagi, ini mengambil swasta. Adalah sekalian selesai pada hari itu. Bahkan ngaskara pun bisa diambil pelaksananya di setra. Karena di sana ada proses pembakaran. Setelah proses pembakaran dirubah
setra itu menjadi suci, maka disinilah dilaksanakan pengaskaran. Oke. Kemudian yang berikutnya ada maligia, ada maligia punggal, kemudian ada ngeluar dengan menggunakan sanggar tawang. Kurang lebih kalau ngeluar itu 1,5 M biayanya. Wah, luar biasa sekali. Ini ya. Ternyata tingkatannya ini banyak, pilihannya. Paman, ya. Pilihannya banyak. Iya. Dan itu bisa dilaksanakan di desa adat maupun juga di krematorium. Ya, Kan gitu, Pak, krematorium. Nah, cuma di krematorium itu kan ada pola-pola. Ya, mungkin tidak sampai kepada ngeluar ada di sana. Ya, tidak mau sampai ke sana itu. Makanya di sini kalau kita ingin mencari yang lebih fleksibel, sebenarnya cari yang swasta geni. Ya, bahkan biayanya itu tidak lebih 20 juta. Standar. Ya, standar. Di desa adat. Iya. Nah, pertanyaan yang muncul sekarang ini kan banyak. Ya, kalau semua kremasi, siapa yang memelihara setra? Nah, berkaitan dengan pernyataan itu, Pak. Saya juga bertanya-tanya ini, Pak. Kremasi itu makin kan marak. Ya, tidak menutup mata, termasuk keluarga saya juga beberapa ada di kremasi. Cuman kita memiliki dasar jelas mengapa melakukan itu, gitu ya. Iya. Namun karena saking maraknya ini banyak sekali informasi yang menyatakan bahwa kremasi atau krematorium itu memarjinalkan desa adat. Nah, bagaimana nih menurut Pak Man? Iya. Pak Man Dayuh, silakan Pak Man. Saya menambahkan di sisi lain dulu sebentar sebelum masuk ke kremasi sebagai apa yang memarjinalkan sosok kompetitif ya antara desa dengan krematorium gitu ya. Pertama bahwa esensi dari Ngaben ini kan pengembalian Pancamahabhuta ya. Itu masih di tataran fisik sekali. Ya ini kan Pancamahabhuta dikembalikan. Kalau mengacu teks niti sastra, sebenarnya kan surut ikang ring arte gerhania winawayana yang pejah. Bahwa kewibawaan, jabatan apapun itu kalau kita pejah itu ya sudah terakhir. Iya, sudah tidak ada. Ini ya. Kemudian ada suawandu, umulih pada menangis kan seperti itu ya. Semua keluarga masyarakat itu hanya mengantarkan dia pulang akan menangis. Yang mengiringi kita kan subah karma. Sebagaimana kematian dari Panca Pandawa kan. Karma wasana kita. Karma wasananya perbuatan itu yang akan mengantarkan kita sejatinya kalau mengacu kepada teks sastra. Tapi ritus Ngaben ini, ritus pembakaran mayat ini memang lumayan panjang. Sehingga ini di zaman modern sekarang ini kan menjadi tantangan ya, efektif, efisien itu menjadi tantangan bersama. Sehingga memang kremasi ini menampilkan rupanya dengan manajemen yang sangat modern. Iya, saya berikan waktu nanti Pak Mania. Saat ini kita tahan dulu Bapak. Kita saksikan informasi yang satu ini. Tetaplah bersama penyuluh Kementerian Agama Hindu Kota Denpasar. Kembali ke studio bersama penyuluh Kementerian Agama Kota Denpasar. Silahkan Pak Man, saya kasih ruang khusus untuk jelaskan nih ke Wawu Pak Man. Silahkan Pak Man Dayuh. Ya benar ya, kalau bicara tadi kan kalau kita sobat ke modern ya, yang efektif, efisien itu kalau kita lihat memang kalau sandingkan dengan kremasi sekarang ada nilai positif pertama terkait dengan permasalahan kita memanajerial ya, manajemen sebuah ritual. Artinya apa? Dalam waktu sehari aja, bahkan 2 hari aja cukup, seperti itu bisa clear selesai. Nah inilah sisi adat yang perlu kita, perlu kita pertimbangkan kembali agar, atau dievaluasi, atau pertimbangkan direvisi. kembali ya. Ini perlu ditambahkan kembali, utamanya di dalam menyusun abeg-abeg di sekreter, tata pariangan, paramahan dan pawomannya. Nah ini perlu kita serap juga, bagaimanapun juga ini kan perkembangan. Dulu ingat nggak? Kita masih mentikul-tikulan. Sekarang sudah gini, bahkan sekarang sudah mobil langsung. Apakah masalah? Tidak masalah juga, karena itu dinamika. Bahkan Ngaben nanti ada membakar mobil. Ya itu dinamika yang perlu kita cermati bersama. Bagaimana juga adat bukan hanya lampau, tapi adat sekarang ini adat tradisi milenial kah, tradisi yang Gen Z itu kan adat juga bagian dari perkembangan dari dinamika keberagaman agama ini. Berarti istilah atau gosip, saya bilang gosip aja ya, gosip bahwa kremasi itu adalah sebenarnya dia sebenarnya memarjinalkan desa adat. Nanti lama-kelamaan adat kita ini nggak akan ada yang merawat gitu ya. Itu sebenarnya perlu kita garis bawahi Pak ya. Tidak demikian. Mungkin Pak Man bisa menambahkan. Sebenarnya kalau kita telisik lebih mendalam ya,
kremasi itu bukan ngaben gitu. Ya, karena kalau kita bicara kremasi itu hanya dalam konsep pembakaran. Ya. Di dalam Hindu pun terkenal dengan istilahnya mekisan di geni. Ya. Tetapi kalau kremasi ini dilengkapi dengan upacara yang tepat, inilah baru disebut dengan ngaben. Makanya disebut dengan ngaben kremasi. Tapi perlu digarisbawahi, kalau kita berbicara ngaben ini tidak mudah, lebih berat daripada ngetek linggih. Satu seorang sulinggih yang memang memiliki suatu imajinasi yang kuat. Persyaratnya apa? Mepulang lingge baru boleh muput ngaben. Oh gitu Pak Nge. Kenapa? Karena kalau kita memproses daripada sang mati ini, seorang sulinggih satu adalah ngelarang nemadan ya punapa biseke, menyucikan dulu daripada seorang yang meninggal ini, tidak gampang. Yang kedua ada yang disebut dengan catur dewa atma. Ini ada gelaran sulinggih ini. Yang ketiga ada pungu pitra. Yang terakhir ada Astawa Pitra. Ini gegelaran seorang sulinggih yang sudah mepulang lingga. Kalau hanya mepulang lingga yang sifatnya hanya simbolis, jangan main-main untuk menghantarkan seorang meninggal ini untuk nyujur yang disebut dengan sunia loka. Pertanyaannya sekarang, apakah memarginalkan daripada adat? Dari pandang apa yang kita membilang seperti itu? Ya, harus jelas. Ya, harus jelas. Kalau desa adat ini bisa memperdayakan daripada SDM-nya, di desa adat jauh lebih banyak ada pemangku. Ya, Makanya Pak Gubernur membentuk daripada peguyuban pemangku. Jauh lebih banyak. Ya, bagaimana kita memperdayakan ini supaya umat itu ada pilihan. Ya, pilihan inilah kita tidak lagi memandang daripada memarginalkan adat. Ibaratkan kita jualan, ya kalau kita melihat toko-toko sekarang ini kan banyak yang bersifat daripada mudah kita beli sesuatu. Ya, pelayanan kita di desa adat semestinya arahnya ke sana sekarang ini. Makanya dampak kita, marilah kita perdayakan desa adat ini, supaya mengarah kepada masyarakat itu lebih humanis. Permasalahannya dianggap berat desa adat, marilah Pak Mandayu sampaikan tadi, awik-awik itu kita harus fleksibelkan kepada peraremnya. Dibicarakan lagi. Iya, dibicarakan lagi. Gimana enaknya. Iya, sama dengan kita sebagai warga masyarakat adat, kita bekerja ada sebagai karma seorang pekerja. Jangan sama dengan krama yang ada di rumah. Ini harus fleksibel. Sedikit mantan niki dari Pak Mandayuh ya. Tadi karena Pak Mandayuh menyinggung tentang mobil. Ya Bapak dapat 1 menit Bapak. Tolong jelaskan bagaimana pandangan Bapak terkait ngaben yang sekarang ditambahi lagi, walaupun di desa adat nih ya Pak ya, diberlakukannya. Ditambahi aksesoris bakar mobil Pak. Ini luar biasa sekali nih Pak. 1 menit Pak, silahkan. Ya sekali lagi ya, ini kan dinamika yang perlu kita cermati. Satu sisi kan beragama kan rasa dominan. Kalau memang sudah rasa ya ini kayaknya menjadi baur. Tapi Pak Man sudah jelas sekali ada SOP standar operasional prosedur yang harus kita atuti sebagai tek-tek yang kita warisi. Sehingga janganlah limpas dulu, sebagai cara yang tertuang dalam tek ya, baik niste, madya dan utamanya. Kalau hal lainnya itu ya ini selalu sensitif mungkin Pak Man, silakan. Tapi kalau alasan sebagai pembenar, marilah kita mencari suatu kebenaran, bukan pembenar. Ya, contoh misalnya ada alasannya karena wasiat. Kalau wasiat ini, kalau nanti terbalik wasiatnya, kalau bapak mati yang iban sayina gitu, bagaimana itu? Luar biasa sekali. Tetapi analisisnya harus jelas. Persembahkan tetapi selesai persembahkan, gunakan untuk kepentingan yang memang ada arahnya. Banyak orang yang dibawa lebih membutuhkan. Begitu, Pak. Inilah sebagai agama. Itu Sukses banget Bapak Nyoman Arya dan juga Bapak Dr. Pak Dr. Dayo. Waktu yang sudah membatasi kita akhiri obrolan kita.
Dan pemirsa umat Sedharma dimanapun ada berada, obrolan kita ini tentunya menarik sekali ya jika kita mau terus mengupasnya. Yang jelas fenomena kremasi ini bukanlah ancaman bagi desa adat gitu ya. Selama kita sebagai umat, selama kita sebagai krama bisa melaksanakannya atau bisa berdialog lagi agar semuanya menjadi lebih baik. Dan satu hal lagi, ngaben berkaitan dengan bakar-bakar mobil atau apa, ngiring sareng-sareng pikayunang malih becek napi nenten punika nggih. Inggih, seperti itu saja yang dapat kita persembahkan kali ini. Semoga saja bermanfaat. Kami akhiri dengan menghaturkan para masanti. Om Santi 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 Om.